Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama LTNNU Jawa Timur dalam program Selasa Vagansa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan memiliki track record yang luar biasa dalam ke-NU-an. Beliau adalah Haji Afif Amrullah dan beliau sebagai Ketua Lazisnu Jawa Timur. Selamat datang Mas Afif di studio LTNNU Jawa Timur. Terima kasih Mas Ali. Oke, kita di sini akan berbicara sedikit banyak tentang program Lazisnu, lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah dan Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur. Berpegang pada prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena itulah Lembaga Taklif wan Nasyr PWNU Jawa Timur mengembangkan tugas penulisan dan penerbitan karya ulama dan kebijakan Nahdlatul Ulama ke media kekinian, dari kertas ke platform digital dan dari tulisan ke konten digital, sehingga NU tetap relevan dalam bidang tugas di era kekinian. Sekali lagi, LTNNU Jawa Timur siap berkolaborasi dengan badan otonom, lembaga di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan institusi lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PWNU Jawa Timur berharap Lembaga Taklif wan Nasyr tetap berkembang dalam prinsip al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bi jadidil aslah, yakni memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil kebiasaan baru yang lebih baik. Karena warga NU saat ini juga sudah berkembang menjadi masyarakat kelas menengah, berpendidikan tinggi, dan banyak yang sudah menjadi masyarakat urban. Dengan prinsip itulah, LTN PWNU Jawa Timur tetap dapat mempublikasikan karya ulama NU dan memasyarakatkan kebijakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama melalui konten digital dan platform digital, sehingga NU dan dakwahnya ke depan tetap memiliki relevansi di era kekinian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut supaya masyarakat luas tahu tentang apa itu Lazisnu, supaya kita semua mengenal lebih dekat. Tolong dijelaskan dulu. Siap Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh LTNNU Jawa Timur untuk hadir di studio yang luar biasa juga, dan masih fresh juga ya, karena hangat kira-kira gitu ya. Sama seperti kami di Lazisnu juga pada tahun 2024 akhir kemarin baru saja ditunjuk untuk melanjutkan amanah sebagai Ketua Lazisnu. Kemudian kami juga menyusun struktur sebagaimana arahan dari PWNU Jawa Timur. Alhamdulillah sejak awal 2025 ini kami siap untuk menjalankan berbagai macam program yang dari nama lembaganya insya Allah sudah bisa dipahami apa tugas dan fungsi utamanya. Baik. Karena namanya adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Jadi tugas utamanya adalah menjadi amil atau petugas
yang mengurusi tentang optimalisasi pengumpulan zakat infak sedekah sekaligus mendistribusikannya untuk kemaslahatan umat, khususnya warga NU yang berasal dari keluarga duafa begitu. Baik. Jadi bisa dibilang bahwa Lazisnu ini nanti tentu berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Betul. Jadi, khususnya warga Nahdliyin. Khususnya warga Nahdliyin. Apakah nanti juga berkontribusi besar juga kepada masyarakat umum selain Nahdliyin? Ya, jadi NU itu kan sebuah organisasi keagamaan. Baik. Yang memang punya basis anggota tersendiri, tetapi manfaatnya kan tidak hanya dirasakan oleh warga NU, tapi oleh Nusantara bahkan dunia, gitu kan? Bahkan dunia ya? Betul. Berarti sudah menyalurkan dana ke seluruh dunia. Tentu saja. Jadi contoh kemarin Palestina sedang mengalami gejolak yang luar biasa. Baik. Lalu Lazisnu di Jawa Timur bersama juga dengan Lazisnu di seluruh Indonesia itu kemudian melakukan penggalangan dana misalnya, kemudian kita salurkan ke Lazisnu PBNU untuk kemudian dikirimlah bantuan-bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Baik. Termasuk juga begini, NU itu kan tidak hanya di Indonesia ya. Baik. Ada NU, PCI di seluruh dunia. Ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Hong Kong. Lah mereka juga tentu adalah membentuk Lazisnu juga. Saling terkoneksi antara sama lain. Betul. Jadi masing-masing itu harus berada dalam satu koordinasi, yaitu di Lazisnu PBNU. Termasuk juga kami yang ada di Jawa Timur. Selain juga kemudian kami bertugas untuk mengoptimalisasi pengumpulan dan pengelolaan zakat infak sedekah, kami juga punya tugas untuk melakukan konsolidasi dengan para pengurus Lazisnu yang ada di tingkat PCNU atau kabupaten kota, teman-teman Lazisnu di tingkat MWC atau kecamatan, sampai ke pengurus Lazisnu di tingkat ranting atau desa. Jadi fungsi utamanya itulah kira-kira bagaimana kami diberi amanah untuk menjalankan program optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat infak sedekah khususnya dari warga NU, tapi juga tidak menutup kemungkinan dari selain warga NU bahkan non muslim sekalipun semuanya akan menerima manfaat dari hadirnya Lazisnu untuk masyarakat. Baik. Untuk sebelum lebih jauh membahas tentang program ke depan Lazisnu, saya dengar Mas Afif ini sebelumnya ketua periode sebelumnya. Betul. Selama periode sebelumnya ini sudah khususnya di Jawa Timur sudah memberikan manfaat apa saja Lazisnu selama ini? Karena kita kan perlu tahu bahwa Lazisnu ini nanti akan bergerak masif memberikan manfaat luas kepada warga Nahdliyin terutama. Tolong dijelaskan kepada kita semua. Oke. Ya, jadi saya pertama kali mendapat amanah sebagai Ketua Lazisnu Jawa Timur itu di tahun 2019. Kemudian berakhir periodenya bersamaan dengan berakhirnya periode PWNU kemarin. Lalu di periode yang 2024-2029 para kiai, para masyayikh kembali memberikan amanah kepada saya untuk menjadi Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur. Dan selama 5 tahun terakhir kemarin beberapa hal yang kami lakukan secara umum bisa kita klasifikasi dalam 5 bentuk program utama gitu ya. Yang pertama adalah program yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan ekonomi. Melalui dana zakat, dana infak sedekah yang masuk ke Lazisnu, kami optimalkan untuk membantu saudara-saudara kita dari kalangan duafa. Kalau dalam bahasa zakat tuh fuqara wal masakin gitu ya. Itu untuk bisa melanjutkan atau bahkan memulai kegiatan usaha dengan bantuan modal usaha. Jadi mereka yang misalnya terutama pada saat Covid ya, banyak sekali saudara kita yang tidak bisa melanjutkan usahanya, para pedagang bakso, penjual nasi goreng, penjual sayur dan lain-lain kehabisan modal sehingga mereka mau berjualan lagi itu susah. Nah, disitulah Lazisnu hadir untuk memberikan bantuan modal sehingga ia bisa kembali berkegiatan dan menghasilkan pemasukan untuk menghidupi keluarganya. Itu contoh beberapa program yang biasa kami lakukan
dari aspek pemberdayaan ekonomi. Baik. Lalu yang kedua adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan juga masuk di situ juga. Juga menggandeng beberapa instansi atau lembaga lain. Kalau berkaitan dengan pendidikan, tentu sasarannya biasanya adalah 1 pelajar, baik. 2 santri. Nah, baik. Berkaitan dengan pelajar dan santri, sudah pasti kami berkolaborasi dengan lembaga pendidikan Ma'arif, RMI, dan juga teman-teman IPNUI PBNU. Saling bersinergi ya. Tentu saja begitu. Nah, dalam bentuk apa? Ada kalanya dalam bentuk beasiswa. Baik. Bagi para santri yang memang kesulitan untuk melakukan pembayaran biaya pondok atau biaya sekolah. Juga. Ada juga yang misalnya kesulitan dalam pemenuhan perangkat sekolah gitu ya. Ada misalkan salah satu binaan kami itu yang ketika berangkat sekolah menggunakan sepeda yang sudah sudah nggak layak ya, jadi bannya udah bannya sudah sebegitunya halusnya gitu ya dan seterusnya. Nah, melalui bantuan sepeda baru kemudian dia bisa kembali berangkat dan pulang ke sekolah dengan lancar sehingga pendidikannya bisa lancar juga. Nah, itu contoh dari program yang berada di aspek pendidikan. Baik. Ada juga program yang berada di aspek kesehatan, gitu ya. Nah, sudah barang tentu kolaborasinya adalah dengan Lembaga Kesehatan NU atau LKNU. Misalnya di tahun 2022 dan juga tahun 2025 nanti kami punya program operasi katarak gratis misalnya. Itu dengan 300 orang penerima manfaat. Terus kami juga pernah punya program berbagi 10.000 kacamata gratis. Kacamata gratis di Betul, seluruh Jawa Timur. Itu sudah merata di semua kabupaten atau kabupaten tertentu? Bisa dibilang 80%. 80% gitu ya, 80%. Khususnya waktu itu sasarannya adalah guru ngaji, kemudian para santri, para pelajar, dan juga beberapa pengurus NU yang memang membutuhkan bantuan kacamata untuk penglihatan yang lebih jelas begitu ya. Baik. Nah, itu di aspek kesehatan. Lalu yang keempat ada di aspek sosial, dakwah dan kemanusiaan. Baik. Misalnya berkaitan dengan kalau sosial dakwah itu misalnya ibadah kurban. Nah, kurban itu kan sesungguhnya tidak melekat di Lazisnu, tetapi karena ini berkaitan dengan pengumpulan dana sosial keagamaan, maka masuknya juga di Lazisnu. Nah, di pengumpulan kurban itu kami distribusikan ke beberapa daerah yang minus, daerah-daerah yang istilahnya rawan akidah gitu ya, yang banyak dihuni oleh mereka-mereka yang mu'alaf di beberapa pelosok. Nah, itu kita salurkan ke sana. Khususnya di Jawa Timur gitu. Tentu saja di Jawa Timur. Kemudian contoh lainnya itu biasanya berkaitan dengan kebencanaan. Kayak kemarin di Lumajang itu kita Lazisnu hadir di situ juga. Jadi kalau ada bencana tentu Lazisnu harus hadir di sana memberikan bantuan, memberikan manfaat kepada masyarakat, para korban, para penyintas, berkolaborasi dengan LPBI, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim yang ada di NU. Dan itu kan mulai dari masa darurat gitu ya, sampai nanti pada masa recovery. Juga mendampingi sampai recovery juga. Contohnya di Lumajang tadi ya, ketika terjadi erupsi Semeru, ada sekitar 1.800 atau 1.900 rumah yang rusak dan tidak bisa ditempati lagi. Akhirnya Lazisnu atau PWNU bersama dengan PCNU Lumajang berkolaborasi untuk bersama pemerintah juga pemerintah kabupaten dan beberapa elemen gerakan masyarakat yang lain membangun 1.900 unit rumah baru di lahan baru juga yang minim kena imbas yang sudah dialokasikan melalui kerjasama pemerintah dengan perhutani kalau tidak salah waktu itu. Nah, setelah lahannya tersedia, lalu urunan lah waktu itu. Pemerintah membangun bagian depannya, lalu ormas-ormas termasuk komunitas masyarakat membangun bagian belakangnya dengan dana waktu itu 20 juta per unit. Saling iuran berarti. Betul. Saling. Dan
NU terutama Lazisnu bersama dengan seluruh jaringannya membangun 250 unit rumah waktu itu di Lumajang itu. Dan sekarang sejak 2023 ya sudah ditempati dan alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan itu merupakan hasil nyata dari bagaimana ketika kita semua bersama Lazisnu bisa mengoptimalkan dana kemanusiaan, dana sosial, khususnya zakat, infak, sedekah. Jadi orang yang awalnya terpuruk, tidak punya rumah, kemudian dengan kolaborasi antar elemen pemerintah dan seluruh kelompok masyarakat termasuk NU, akhirnya ada sekitar 1.900 orang yang termasuk sudah tinggal. Sekolah juga dialokasikan. Betul, termasuk ada yang membangun masjid. Ada yang membangun sekolah, ada yang membangun beberapa fasilitas umum termasuk rumah ternak terpadu. Itu juga kami membangun juga. Jadi ada dikhususkan untuk mereka yang sudah kehilangan pekerjaan. Betul. Jadi ada lahan yang kemudian dibangun oleh pemerintah menjadi rumah ternak, lalu Lazisnu kebagian untuk mengisi hewan ternaknya. Ada sekian ekor sapi dan kambing yang dibeli menggunakan dana sosial dari Lazisnu, dikelola oleh teman-teman Lazisnu Lumajang dan diperuntukkan bagi warga yang waktu itu sudah kehilangan pekerjaan. Nah, harapannya ini bisa bergulir terus-menerus sehingga manfaatnya bisa jangka panjang. Ini program yang sangat luar biasa dan kontribusi nyata Lazisnu atas beberapa kesenjangan sosial maupun kebencanaan khususnya di Jawa Timur. Lalu seperti ini Mas Afif, bagaimana program jangka panjang ke depan sampai 2029 ini kan perlu kita bicarakan bersama. Kontribusi nyata apa lainnya yang perlu kita siapkan selain menunggu adanya bencana dulu? Harus ada program-program yang matang untuk Lazisnu ke depan. Bisa dijelaskan? Kami sih pengennya nggak ada bencana ya. Pengennya gitu ya, karena seperti itu pasti akan, kalau udah ada bencana biasanya ada korbannya gitu ya. Nah, itu tentu tidak kita inginkan. Tetapi sayangnya memang daerah kita ini khususnya Jawa Timur itu adalah ada banyak sekali titik yang rawan bencana gitu ya. Apakah itu longsor, banjir, kemudian gempa bumi, termasuk juga erupsi gunung dan lain-lain begitu ya. Sehingga itu satu sisi yang nanti akan menjadi salah satu perhatian Lazisnu bersama dengan LPBI dan beberapa elemen lain. Kalau ada terjadi bencana maka semua siap untuk memberikan layanan kepada para korban atau para penyintas bencana. Nah, yang kedua yang juga sudah diprogramkan selain tadi yang rutin tadi tetap kita lakukan, yang 5 pilar program tadi, kesehatan, pendidikan, kemudian ekonomi dan juga sosial dan bencana tadi itu tetap akan menjadi bagian dari program yang dijalankan selama 5 tahun ke depan. Namun ada beberapa program baru yang memang sudah kita canangkan. Salah satunya akan dilaksanakan tanggal 9 Januari. Besok di Jombang itu adalah tanam raya istilahnya. Kan biasanya istilah ada panen raya gitu ya. Ini nah, tanam raya. Sekarang tanamnya dulu, nanti panennya di kemudian hari gitu ya. Tahu kapan hasilnya. Jadi alhamdulillah ada salah seorang agnia gitu ya, orang yang mungkin punya lahan pertanian sebesar 2 hektar yang mau dan bersedia untuk dikerjasamakan dengan Lazisnu dan LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian. Terutama nanti di Jombang begitu ya. Nah, lahan ini nanti akan kami jadikan sebagai pusat pertanian terpadu. Ditanami padi sebanyak 2 hektar itu dalam jangka waktu kira-kira 3 atau 4 bulan nanti akan panen kan. Kita harapkan seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada hama dan lain-lain. Sehingga hasilnya nanti itu akan dibagi sekian persen akan kita gunakan untuk mendukung program pemerintah dalam makan bergizi gratis. Makan gratis bagi khususnya para santri di Jombang atau di Jawa Timur. Khususnya di Jombang dulu. Karena lokasinya di Jombang ya. Karena percobaan dulu di Jombang. Ini pilot projectnya di Jombang. Nanti sebagian persennya lagi akan dikelola lagi untuk musim tanam berikutnya. Begitu ya. Sehingga nanti
awalnya berasal dari dana ini awalnya berasal dari Lazisnu untuk tanamnya itu, tapi nanti setelah panen pertama insya Allah akan kemudian mandiri, bergulir terus menerus menjadi sebuah pusat pertanian terpadu yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya para santri melalui program pangan tadi itu. Nah ini kan kita masih coba di Jombang dengan 1 titik. Baik. Kita harap mohon doanya mudah-mudahan ini nanti berhasil gitu ya, sehingga nanti kita akan duplikasi di Jombang di titik yang lain. Nanti juga sangat memungkinkan kita akan duplikasi di kabupaten-kabupaten yang lain. Sebagai percontohan dulu. Betul. Jombang gitu ya. Apakah hanya tanam padi aja atau sayur-sayur yang lain kira-kira? Untuk pertama ini kita fokus di padi dulu. Sesuai dengan kontur tanah yang memang lahan yang selama ini memang dipakai untuk tanam padi. Baik. Nah nanti tentu kami akan berusaha, mudah-mudahan akan ada lahan-lahan lain yang bisa dikerjasamakan, yang itu punya variasi jenis tanaman. Misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan gitu ya, yang nanti tentu bersama-sama dengan LPPNU ini akan kita lakukan. Nah estimasinya itu begini, kemarin sudah kita buat hitung-hitungan dengan LPPNU Jombang dan juga Lazisnu Jombang bahwa lahannya ini memang disediakan dalam kerangka kerjasama, artinya tidak dipungut biaya, kita menggunakan lahan itu alhamdulillah. Kemudian Lazisnu bertugas untuk menyediakan bibitnya. Bibitnya, gitu ya. Betul. Jadi bibitnya itu bersumber dari dana donasi dari salah satu donatur di Lazisnu sebesar sekitar 38 juta untuk pembelian bibit. Nah nanti dikelola sedemikian rupa dalam jangka waktu 4 bulan, insya Allah sudah dihitung itu akan menghasilkan kira-kira 18 ton gabah atau sekitar 11 ton padi gitu ya. Beras maaf, 11 ton beras gitu ya. Sekarang sudah betul, kulitnya sudah dihilangkan. Betul, sudah diproses begitu ya. Nah, itu nilainya kira-kira sampai sekitar 140 jutaan. Alhamdulillah. Jadi semoga kita berhasil. Betul, amin. Jadi dari modal awal 38 juta terus dengan adanya penggunaan lahan yang secara cuma-cuma dari salah satu donatur di Jombang, sehingga nanti ini manfaatnya bisa luar biasa berlipat ganda besar. Nah ini salah satu program unggulan yang akan kami fokuskan di periode ini, dan mudah-mudahan dari Jombang ini nanti akan merantak, kalau bahasa Jawa merantau ini? Ya merambah gitu ya ke beberapa daerah lain. Dan tentu manfaatnya bukan untuk pengurus Lazisnu, tapi tentu saja ini adalah untuk masyarakat. Untuk gitu masyarakat luas sekaligus membantu program pemerintah. Betul. Kira-kira seperti itu. Betul, karena pemerintah hari ini kan sangat getol untuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, buat food estate dan sebagainya. Nah, kita juga ikut fokus memberikan kontribusi kita dari NU untuk masyarakat atau untuk Indonesia ini. Sangat luar biasa sekali menurut saya. Ini merupakan terobosan baru yang sekiranya NU Jawa Timur menjadi poros daripada Lazisnu yang lain terkait dengan membantu program pemerintah dalam rangka memberikan makan siang gratis melalui tanam raya tersebut. Betul. Kira-kira selain tanam raya mungkin program yang sekiranya akan diangkat, program strategis lainnya dari Lazisnu ada lagi, Mas Afif? Program strategis yang nantinya menjadi fokus utama di periode ini adalah program yang berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan. Kenapa kok lingkungan? Karena kita tahu bahwa tema besar PBNU sejak 1 abad kemarin itu kan merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, merawat jagat itu kan banyak bentuknya, baik itu lingkungannya maupun SDM-nya. Nah, SDM tentu juga menjadi perhatian sebagaimana periode-periode sebelumnya, baik melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain. Nah, yang mungkin belum banyak tersentuh di periode sebelumnya itu soal lingkungan. Betul, makanya ekologi. Betul, ekologi. Makanya dengan tema merawat jagat itu nanti Lazisnu juga akan fokus pada gerakan-gerakan lingkungan. Salah satu yang nantinya akan
dilakukan, kami mengadopsi dari program PBNU juga, itu namanya adalah Gerakan Pesantren Hijau. Pesantren hijau, green Betul. pesantren. Betul. Ya. Khususnya dari aspek pengelolaan sampah produktif. Kan kita tahu ya di pesantren itu kan ratusan, bahkan ribuan santri dan di mana ada manusia pasti itu ada sampah, gitu kan. Betul, sampah ini kan juga salah satu problem utama yang mengakibatkan bumi kita menjadi semakin rusak, gitu ya. Termasuk banyaknya bencana, sampah juga sebagian diakibatkan oleh sampah juga. Ya. Nah, makanya di program pesantren hijau nanti tentu sekali lagi kolaborasinya dengan RMI pastinya karena berkaitan dengan pesantren. Bagaimana para santri dan juga pengelola pesantren kita ajak bersama-sama untuk mengelola sampah ini menjadi yang manfaat begitu. Ada nilai produktivitas yang kemudian nanti dihasilkan dari program Gerakan Pesantren Hijau itu. Ada nilai ekonomisnya juga dari tentu ya. Iya. Jadi ke beberapa waktu yang lalu Lazisnu PBNU sudah melakukan ini di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Dan sebagai titik awal ya yang dilakukan oleh PB, dan ini nanti akan kami adopsi untuk dilakukan oleh Lazisnu PWNU Jawa Timur bersama dengan beberapa stakeholder untuk membangun gerakan yang sama di beberapa pesantren yang lain. Baik. Sehingga ini juga menjadi salah satu fokus yang kami prioritaskan di periode 5 tahun yang akan datang ini. Ya, saya rasa perbincangan kita sudah sangat luar biasa sekali, dan Mas Afif tadi menjelaskan bagaimana kontribusi nyata Lazisnu, bahkan sudah memaparkan langkah strategis ke depan bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan ini saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan publik tentang apa sih peran Lazisnu bagi masyarakat. Terima kasih Mas Afif atas kehadirannya. Sama-sama Mas Ali. Dan semoga program Tanam Raya bisa berjalan dengan sukses. Amin. Dan Lazisnu ke depan bisa tambah memberikan kontribusi banyak bagi masyarakat luas. Terima kasih sahabat-sahabat LTN sekalian. Tetap di podcast inspiratif Selasa Fagansa. Nantikan para narasumber selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.